إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawma al-jum'ati sayyidul ayyam tahujjul fuqara wa al-masakin wa husnul qiyam ala rak'atain fa idza ja'a mimma yahtiq fala yatakallam ahadukum wa man lahu minkum faqad lagha wa man lagha tawabbalahu ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'isatana linailir ridha wasya'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usini nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, Maha suci Allah yang telah menurunkan agama Islam di muka bumi ini sebagai agama yang sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi besar junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah makhluk yang paling sempurna yang diturunkan ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai orang muslim, salat 5 waktu merupakan sebuah kewajiban, dan Allah tidak main-main dalam urusan salat 5 waktu. Siapa yang berani meninggalkan salat 5 waktu, maka akan dihukum oleh Allah dengan 15 siksa. Di antaranya 5 siksa diberikan di dunia. Yang pertama, dicabut keberkahan umurnya. Artinya umurnya banyak terbuang sia-sia. Dia disibukkan oleh urusan-urusan duniawi, tapi cenderung hasilnya kurang bisa dinikmati.
hatinya cenderung tidak dapat ketentraman, banyak dihantui rasa was-was, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan akan urusan dunianya, dan juga banyak kegelisahan-kegelisahan yang lainnya. Yang kedua, dihapuskan tanda-tanda kesolehan dari wajahnya. Wajahnya terlihat murung dan tertekan, seakan menunjukkan bahwa terlalu beratnya ia merasakan beban-beban masalah kehidupan. Yang ketiga, semua amal kebaikan yang dia kerjakan tidak diberi pahala oleh Allah. Itu berarti seseorang yang tidak menjalankan sholat 5 waktu, maka semua kebaikannya gugur, dia tidak mempunyai bekal di akhirat nanti. Yang keempat, doanya tidak diijabah. Yang kelima, tidak mendapat bagian dari doa orang-orang yang soleh, padahal kita memerlukan orang-orang yang soleh untuk mendoakan kita, karena doa mereka adalah doa orang-orang yang dekat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siksa dunia saja seperti digambarkan di atas bagi orang-orang yang tidak menjalankan sholat 5 waktu, apalagi siksa di dalam kubur dan di akhirat nanti tentu pasti akan lebih besar siksanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi ada permasalahan yang berkaitan erat dengan sholat 5 waktu yang juga sangat penting untuk kita kaji bersama. Hal ini merupakan permasalahan yang biasa muncul di tengah masyarakat kita. Ada sebagian orang yang tidak sholat mengatakan, tidaklah perlu sholat, yang penting adalah bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain dan tidak menyakiti hati orang lain. Ada sebagian orang yang sholat yang menyalahkan mereka. Bahkan ada orang-orang yang sudah merasa sudah sholat mengatakan mereka adalah termasuk orang-orang bodoh, lalu merendahkan dan menertawakannya. Nah, disinilah antara orang yang sudah merasa sholat dan orang yang sudah merasa menjadi orang baik hingga tidak perlu sholat, keduanya saling mengklaim dan merasa benar dengan diri dan persepsinya masing-masing. Yang sudah merasa sholat mengklaim orang baik, yang tidak sholat seharusnya tetap menjalankan kewajibannya sholat 5 waktu. Dan sebaliknya, orang yang sudah merasa baik mengklaim percuma sholat, sedangkan banyak orang sholat tapi hatinya, perkataannya, sikapnya, perbuatannya, bahkan adabnya masih belum bisa lebih baik. Lalu bagaimana kita menyikapi persoalan ini? Ini adalah hal yang patut menjadi renungan kita bersama. Dan sebagai pendakwah, maka seharusnya bisa menjelaskan dan mendudukkan kebenarannya dengan cara benar pula, yaitu dengan bahasa yang lembut, bijak, dan tidak merendahkan antara satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 2 pertanyaan dan 2 jawaban yang insya Allah bisa menengahi dan mendudukkan permasalahan ini sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan dengan penyampaian yang baik. Pertanyaan pertama yang seharusnya ditujukan kepada orang-orang yang sudah menjalankan sholat. Mengapa orang yang sholatnya tekun tapi dia belum bisa, masih sulit menjadi orang yang lebih baik? Memang kita harus mengakui, karena masih banyak orang-orang yang sholatnya tekun tapi mereka masih belum bisa menjadi lebih baik. Di luar waktu sholat, mereka masih suka merendahkan saudaranya, masih suka menggibah saudaranya, masih suka melakukan tipu daya, acuh dan tidak peduli kepada saudaranya, kurang adabnya kepada orang tua dan saudaranya, iri dan dengki kepada saudaranya, suka memberatkan dan membebani saudaranya di luar kemampuannya, dan sikap-sikap yang lain yang masih belum mencerminkan pribadi muslim yang lebih baik. Maka perhatikan hadis di bawah ini untuk jawabannya. Fa inna saluhat saluha syairu amalih wa inna fasadat fasada syairu amalih. Bila salatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Sebaliknya, jika salatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tabarani. Lalu dari sini, bagaimana dengan salat kita?
Apakah bisa dikatakan sudah baik? Kita lanjutkan dengan hadis yang selanjutnya yang berbunyi, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Iza sholahat sholahal jasadu kulluh. Apabila ia segumpal daging tersebut baik, baiklah seluruh jasadnya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila ia segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas menerangkan bahwa masalah hati lebih dulu daripada jasad, hingga dikatakan jika hati rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Nah, sekarang mari kita coba pertanyakan kepada diri kita lebih dalam lagi. Sudah baikkah sholat kita? Dan kalau memang sudah merasa baik, maka coba bertanya lebih dalam lagi. Mungkin saja jasad kita ini sudah melaksanakan sholat, tapi bagaimana dengan hati kita? Sudahkah hati kita juga ikut menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika dalam sholat kita masih terbayang di benak akan kebencian terhadap saudaranya, suuzon kepada saudaranya, merasa lebih tinggi dan lebih mulia dari saudaranya, apakah seperti itu yang dikatakan bahwa hati kita juga sudah ikut sholat? Disinilah saudara-saudaraku, mengapa seseorang itu masih sulit menjadi orang yang lebih baik meskipun sudah tekun menjalankan sholat. Jasad kita terlihat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hati kita masih banyak lalai, masih belum benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maun ayat 4-5. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, akan datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman banyak orang yang merasakan dirinya salat padahal mereka sebenarnya tidak salat. Hadis riwayat Ahmad. Dan Rasulullah juga menegaskan, barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan munkar di dalam dirinya, artinya dia rajin salat, tapi pekerjaannya masih suka merendahkan, masih suka menggibah, mencela, mengungguli, mengejek, membenci, acuh, iri dengki, dan masih suka mengambil hak orang lain, masih melakukan tipu daya, memberatkan orang lain dan membebani saudaranya di luar kemampuannya, dan sikap-sikap yang kurang baik lainnya, maka tiada bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ali Ibnu Ma'bad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu sekarang bagaimana agar dikala salat kita salat, agar dikala jasad kita salat, hati kita pun juga ikut salat? Inilah jawabannya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam Quran surat Al-A'la ayat 14-15. Qad aflaha man tazakka fadzakhara asma rabbi fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ingat nama Tuhannya lalu dia salat. Ayat di atas menerangkan, sungguh telah beruntung bagi siapa yang telah membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak buruk, mengingat Allah lalu mentauhidkannya, berdoa kepadanya dan melakukan apa yang diridhoi Tuhannya, lalu dia mendirikan salat dalam rangka menjalankan syariatnya, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaan yang kedua yang ditujukan kepada orang yang sudah baik, yang mengatakan dirinya tidak perlu salat lagi. Apakah seseorang yang sudah baik tidak perlu lagi menjalankan salat? Aisyah radhiyallahu anhu berkata, inilah salah satu jawabannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat, maka beliau berdiri hingga kedua kakinya bengkak,
Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang kau berbuat sedangkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni?" Lalu beliau menjawab, "Wahai Aisyah, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Hadis riwayat Muslim. Melihat hadis di atas, timbul lagi pertanyaan di dalam hati kita. Bagaimana disebut orang baik kalau tidak tahu terima kasih kepada Allah atas karunia yang Dia berikan kepadanya? Sungguh kalau seperti itu berarti kita telah kufur dan merendahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang patutkah kita dikatakan manusia yang baik sedangkan kita dalam keadaan kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kita semua tahu dan meyakini bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling sempurna kebaikannya di antara semua manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tetap melaksanakan sholat. Lalu sekarang bagi orang-orang yang sudah merasa baik, apakah kebaikannya sudah melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga dia tidak perlu sholat lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarrati min kibr." Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun seberat biji sawi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bagi kita yang sudah istiqomah melaksanakan sholat, maka alangkah baiknya kita terus memperbaiki sholat. Kita jadikan sholat itu benar-benar menjadi suatu kenikmatan, bukan sekedar kewajiban, apalagi hanya untuk tujuan dunia semata. Jangan mengotori hati dengan kebencian, iri dengki, suuzon, merasa mulia, merasa lebih dari orang lain, dan kekotoran-kekotoran hati yang lainnya sebelum kita sholat, apalagi membawanya sampai ke dalam sholat. Maafkan terlebih dahulu jika ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan saudara kita, istri-istri kita, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita sebelum kita melaksanakan sholat, dan memohon ampunlah kepada Allah atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita dan seluruh umat muslim. Maka Allah pasti akan memberikan kenikmatan dalam sholat kita, dan akhirnya dengan sholat itu Allah memperbaiki akhlak kita hingga kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan bagi yang sudah merasa menjadi orang baik, janganlah merendahkan Allah dan Rasul-Nya dengan tidak melaksanakan perintah-perintahnya, karena Allah akan memberikan balasan siksa di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang tidak menjalankan sholat 5 waktu. Karena kesombongan dan kekufurannya akan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 60, "Innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang yang sombong sehingga tidak mau beribadah kepadaku, mereka akan masuk jahanam dengan kondisi terhina. Semoga kita semua diberikan kebersihan hati, keistiqomahan dalam sholat 5 waktu, dan juga sholat-sholat sunnah lainnya. Dan semoga kita semua dibimbing oleh Allah menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi di setiap perjalanan waktu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang artinya, Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabarani. Maknanya adalah Allah tidak mengakui iman seseorang tanpa amal perbuatan, yaitu termasuk menjalankan sholat 5 waktu dan perbuatan-perbuatan baik. Dan Allah tidak menerima amal perbuatan, yaitu termasuk menjalankan sholat 5 waktu dan perbuatan-perbuatan baik tanpa iman. Iman adalah meyakini bahwasanya Allah itu ada dan maha segala-galanya. Dia Allah maha mengetahui isi hati hamba-hambanya. Dan yang terakhir, ada sebuah syair dari Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, seorang tokoh sufi yang terkenal dengan ilmu tasawufnya. Jika engkau hanya mampu merangkak, maka merangkaklah kepadanya. Jika engkau belum mampu berdoa dengan khusyuk, maka tetaplah persembahkan doamu yang kering, yang munafik dan tanpa keyakinan. Karena Tuhan dengan rahmatnya akan tetap menerima mata uang palsumu. Makna dari syair di atas adalah, jikapun kita sholat belum mampu khusyuk, maka tetap hadapkanlah diri kita, meskipun diri kita masih dipenuhi kepalsuan-kepalsuan. Ini sebagai bentuk sebuah kesadaran hati, pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa diri kita masihlah sangat kotor dan tidak pantas menghadapnya. Tapi ingat, Allah bukan sosok makhluk yang kebanyakan mencela kepalsuan saudaranya, tapi Allah adalah maha menerima amal ibadah hamba-hambanya, bukan hanya ketika hambanya khusyuk dalam ibadahnya, tapi ketika hambanya menyadari kelemahan dan kekurangan dalam dirinya. Meskipun belum mampu khusyuk, Allah akan tetap membimbingnya dan memperbaiki akhlaknya dikarenakan kerendahan hatinya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil mahyihid dajjal. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammadin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, perbaikilah bagi kami agama kami yang menjadi pegangan urusan kami. Perbaikilah bagi kami dunia kami yang menjadi tempat kehidupan kami. Perbaikilah bagi kami akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Serta jadikanlah kehidupan kami mempunyai nilai tambah bagi kami dalam segala kebaikan, dan kematian kami sebagai kebebasan kami dari segala keburukan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.